Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimulakan oleh Allah, kita kembali lagi mengkaji kitab Taqriratus Sadidah ya, fi Masail Mufidah, karya dari Syekh atau Asy-Syaikh ya, atau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf hafizallahu ta'ala. Ini adalah kajian kitab fikih ya, mazhab Imam Syafi'i yang insyaallah ya, kita kaji setiap hari Rabu dan Ahad ya di Masjid Nurul Iman ya, Desa Babakan atau Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Monggo bagi yang ingin hadir silahkan hadir pada ba'da subuh ya, setelah sholat subuh berjamaah setiap hari Rabu dan Ahad. Saudaraku, kita lanjutkan kembali kajian kitab ini setelah kita bicara kemarin tentang air mutlak ya, kemudian air yang suci dan mensucikan ya, kemudian air yang suci tapi makruh digunakan. Sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Air ini suci ya, air itu bisa dipakai apapun ya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi air ini suci tapi tidak mensucikan. Nah, jenis air yang suci tidak mensucikan yang bagian pertama adalah air mustakmal. Ya, apa itu air mustakmal? Jadi air mustakmal adalah air yang telah digunakan ya untuk bersuci ya, telah digunakan berkaitan dengan kefarduan dalam bersuci. Jadi air bekas pakai. Contoh. Nah, jadi ketika kita membasuh muka adalah basuhan yang wajib. Sekali lagi ya, membasuh muka ini, muka adalah basuhan yang wajib ya. Kalau kita lihat basuh muka. Nah, air yang dipakai untuk membasuh muka yang pertama kali ini adalah yang keluar ya, yang turun di bawahnya ini yang mengalir, ini adalah air ya mustakmal yang nggak boleh digunakan lagi ya. Sekali lagi, air mustakmal adalah air bekas bersuci yang wajib, yang masa fardu. Jadi kalau kita pertama kali misalnya sunnah dalam wudu, yaitu mencuci tangan, apabila air mengalir ya, ketika mencuci tangan ini tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Kenapa? Mencuci tangan ya, ini adalah sunnah. Kemudian berkumur-kumur juga sunnah ya. Intisyak, menghirup hidung juga sunnah. Apabila air keluar, air mengalir dari sisa itu ya, itu dikatakan bukan air mustakmal. Jadi air mustakmal adalah air bekas bersuci yang fardu. Dan kita pertama kali kita mengetahui bahwa ya, fardunya wudu ya, setelah niat adalah membasuh muka. Maka air yang pertama, basuhan pertama ya, yang mengalir dari sisa-sisanya ini disebut air mustakmal. Tetapi basuhan kedua, perlu diketahui saudaraku yang insyaallah dimalakan oleh Allah, basuhan kedua dan basuhan ketiga, karena kita sunnahnya melakukan 3 kali, itu bukan air mustakmal. Jadi keluar ya, kita keluar dari basuhan kedua 3, apa itu mengalir masuk lagi ke dalam bejana misalnya, itu bukan mustakmal karena bukan yang fardu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi air mustakmal adalah air bekas bersuci ya, bekas suci ya, bersuci kita apakah wudhu atau mandi ya. Kalau mandi itu basuhan pertamanya ya, basuhan pertama yang mengguyur seluruh tubuh ini ya, itu kalau mengalir kembali ke mana, ke bak atau ke bejana, maka itu airnya mustakmal ya, mustakmal. Tapi kalau misalnya
wudu. Ya, wudu juga yang pertama kali kita membasuh muka, ya. Nah, sisa air yang keluar dari basuhan muka ini, yang pertama, basuhan pertama itu mustakmal. Begitu juga tangan. Ketika kita membasuh tangan, ya, air yang mengalir, ya, sisa bekas wudu membasuh tangan karena tangan itu fardu, ya. Sisa pertamanya adalah itu air mustakmal. Tetapi ya, di luar, misalnya basuhan kedua dan ketiga dari tangan ini, kita basuh tangan ke basuhan yang kedua dan ketiga, itu tidak dikatakan air mustakmal, ya, karena basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah. Nah, ini ya. Jadi begitu saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah tentang air mustakmal, ya. Jadi sekali lagi, air mustakmal itu terkait mustakmal, pertama air, ya, itu kurang dari 2 kullah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, air yang kurang dari 2 kullah, ya, apabila kita berwudu misalnya pakai bejana yang dari 2 kullah, ya, maka kita harus berhati-hati jangan sampai air ketika kita pakai untuk berwudu itu kembali lagi ke bejana tersebut, ya, terutama yang fardu yang tadi dijelaskan, maka air itu kembali ke itu menjadi air mustakmal. Kecuali kalau kita wudunya di air-air mutlak, contohnya di mana? Di sungai, di laut, ya. Air yang kembali lagi, basuhan itu kembali lagi ke sungai, ke laut, itu bukan air mustakmal. Ya, jadi syarat pertama ya tadi, ya, airnya kurang dari 2 kullah. Yang kedua, ya, itu bicara tentang kefarduan, ya, dari ibadah, ya, misalnya tadi wudu, ya, membasuh hal yang fardu, muka fardu, tangan fardu, kepala fardu, ya, kaki fardu. Maka kalau membasuh telinga, ya, kemudian berkumur-kumur, ya, airnya kembali lagi, itu tidak dikatakan air mustakmal. Gitu, ya. Kemudian, ya, kemudian air mustakmal itu sudah, syarat ketiga dari air mustakmal itu sudah terpisah dari tempat yang terbasuh, ya. Jadi air itu kan sudah diangkat ke kita. Kemudian air ini untuk membasuh muka yang pertama kali nih, membasuh muka. Maka ini sudah terpisah dari tempatnya. Tempat awalnya kan di bejana. Ini sudah terpisah nih. Nah, maka yang terpisah ini nggak bisa masuk lagi ke tempat yang awal, ya. Maka itu dikatakan airnya mustakmal. Air mustakmal, ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian, ya, air menjadi mustakmal jika kita tidak bermaksud menjadikan tangan ini cidukan, ya, tangan ini cidukan. Jadi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, misalnya ada bejana di depan kita, ya, ada bejana di depan kita, maka kita, ya, ketika membasuh muka, nah, perhatikan, ketika membasuh muka, ya, membasuh permuka, semua muka kita nih. Nah, di basuhan pertama ini air ini nggak boleh masuk kembali ke bejana. Nah, masuk lagi ke bejana. Ya. Terus basuhan kedua, ketiga, karena dihukumi sunnah, nah, dihukumi sunnah sekali lagi basuhan kedua ini, maka air yang mengalir apabila masuk kembali ke bejana itu tidak dikatakan air mustakmal. Tapi hati-hati ketika membasuh tangan. Nah, karena membasuh tangan ini dimulai dari sini sampai siku, ya, maka kalau kita masukkan tangan kita ke bejana, ya, tanpa niat untuk menciduknya, ingat ya, tanpa niat untuk menciduknya, maka air itu menjadi mustakmal dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi kita harus niat ketika membasuh tangan, sekali lagi, ketika membasuh tangan adalah niat untuk menciduk, namanya iktiraf, ya. Jadi kalau yang pertama, sekali lagi kalau kita ikut sunnahnya, ya, sunnahnya membasuh kedua tangan masuk ke dalam bejana, ya. Tapi syarat tangan ini harus bersih dari najis dan kotoran, ya. Kalau enggak tetap air ini nggak bisa dipakai,
Ya. Jadi tangan itu makanya kalau kita apalagi habis bangun tidur, ya, larangan dari Nabi adalah masuk ke dalam bejana tanpa membersihkan kedua tangan kita. Nah, kita anggap sekarang tangan ini bersih. Ketika masuk untuk mencuci tangan, ya, karena ini hukumnya sunnah, ya, sekali lagi mencuci sampai pergelangan tangan ini kita, telapak tangan sampai pergelangan tangan ini hukumnya sunnah. Air mengalir kembali ke bejana itu tidak dihukumi air mustakmal, karena ini sunnah. Ya, mencuci tangan adalah amalan sunnah. Kemudian kita berkumur-kumur sampai kita berintisyak, menghirup air, kemudian kita buangnya. Nggak ada masalah. Kita itu adalah perbuatan sunnah. Nah, kemudian membasuh muka, ingat muka, ya, muka yang dibasuh, ya, di mukanya dibasuh. Nah, basuh muka ini adalah basuhan wajib, ya, karena bagian dari rukun wudhu adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka, maka basuhan yang pertama ini apabila air sisa ya masuk ke dalam bejana, maka air itu berubah menjadi air mustakmal. Nah, tapi basuhan kedua dan ketiga, apabila masuk ke dalam bejana tidak dihukumi mustakmal. Jadi mustakmal itu hanya yang bersifat kefarduan. Nah, kemudian setelah muka adalah tangan. Ingat ya, tangan sebelah kanan ini kanan ya, ini kanan. Nah, tangan kita kan menciduk air, ya. Kalau kita ada bejana di depan, menciduk air dalam mazhab Syafi'i harus niat iktiraf. Ya, kalau tidak niat iktiraf, karena ini basuhan tangan adalah basuhan wajib, maka airnya menjadi air mustakmal. Nah, ini bedanya ya. Jadi harus kita niatkan fungsi tangan kita adalah sebagai cidukan, niat ciduk, kemudian kita basuh tangan kita, ya, tangan kita tidak basuh semuanya. Nah, ini ya, ingat telapak tangan ini menjadi wajib karena basuhannya dari sini sampai siku, ya. Kalau basuhan yang pertama itu tidak wajib, itu sunnah. Makanya, nah ini membasuhnya seperti ini, ya. Nah, basuhan ini pun yang pertama, sekali lagi basuhan pertama, air yang sisa bekas dari basuhan yang pertama itu jangan sampai masuk ke bejana. Kalau masuk ke bejana, maka airnya berubah menjadi air mustakmal. Ya, karena ini fardu. Ya, mencuci tangan sampai ke siku ini kefarduan. Tapi basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga, kalau itu mengalir kembali, itu bukan air mustakmal. Ya, karena ini hukumi basuhan kedua, basuhan ketiga adalah sunnah. Jadi, ya, dalam mazhab Syafi'i, basuhan pertama itulah yang menghilangkan hadas. Sekali lagi, basuhan pertama itulah yang menghilangkan hadas. Nah, basuhan yang menghilangkan hadas itu, ya, kalau air yang sisa dari bekas itu, maka dikatakan air mustakmal dan nggak boleh balik lagi ke dalam bejana. Maka kalau masuk lagi ke dalam bejana, maka dikatakan air itu mustakmal dan nggak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekali lagi, nah niatnya adalah menciduk, ya, menciduk, membasuh tangan karena tangan ini menjadi wajib, maka bebasuhannya menjadi niat iktiraf, menciduk. Nah, begitu juga kepala. Dalam mazhab Syafi'i, ya, membasuh kepala cuma tempel aja, ya, ini fardunya. Kalau kesunahan dalam mazhab Imam Syafi'i boleh seluruh kepala. Ya. Jadi kefarduannya adalah hanya sebagian kepala, tapi sunnahnya membasuh seluruh kepala. Nah, ya. Kemudian, nah, ya ini fardu. Kalau membasuh telinga dalam mazhab Syafi'i, telinga itu berbeda dengan kepala, berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Telinga adalah bagian kepala, dalam mazhab Syafi'i ini terpisah. Maka menggunakan air yang berbeda. Nah, air yang berbeda. Jadi bejana kita masukkan, ya, tangan kita, terus kemudian kita taruh. Nah, kaki juga begitu. Kaki juga
kita niatkan ini semua penciduk, kemudian kita basuh ke kaki. Kalau kita menggunakan bejana bukan dengan air yang mengalir, air yang kurang dari 2 kullah. Nah, itu. Ya. Kemudian dengan air yang ada di dalam gelas atau di dalam bot atau aqua bisa kita lakukan juga. Ya. Kita wudhu dengan kefarduan. Jadi Rasulullah juga pernah wudhu yang dengan membutuhkan air cuma sedikit saja. Ya. Caranya gimana? Kita basuh, ya, basuh yang wajibnya dulu. Jadi air dituangkan, ke dalam tangan, nah, seperti ini. Kemudian kita langsung basuh ke arah muka. Dan ini nggak boleh terlepas ini, ini nggak boleh terlepas. Kalau terlepas seperti ini maka harus mengulang kembali, ya, harus mengulang kembali. Nah ini harus begini terus. Cukup sekali. Ini kita sudah melaksanakan nih, ya, sudah melaksanakan membasuh muka. Karena ini kita basuhan yang wajib saja. Nah, kemudian tangan juga seperti itu. Kita ini air tangan, kemudian kita basuh. Ini juga nggak boleh lepas, ya. Ini sampai ke sini, sampai semuanya, ya. Ini tangan nggak boleh lepas. Kalau lepas kita harus mengganti dengan air yang lagi, ya. Nah, cukup satu. Ya. Kemudian yang kiri kita kiri gantian seperti ini. Ya, cukup. Nah, kemudian kepala kita toel, ya, kepala. Kemudian langsung ke kaki. Ya, langsung kita air taruh sini lagi, basuh kaki kanan sekali, ya. Kaki kanan, kemudian kita basuh ke air lagi untuk basuh ke kaki kiri. Cukup. Ya, itu cukup. Itu sah. Ya, wudhu kita dianggap sah. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi untuk air mustamal, ya, air yang bisa digunakan, air yang dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, kemudian, nah itu tentang air mustakmal, ya, air mustakmal. Jadi kita bisa wudhu di dalam wadah yang airnya kurang dari 2 kullah. Caranya seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Sekali lagi. Basuhan pertama yang wajib, ya, basuhan pertama yang wajib itu tidak boleh sisa airnya masuk kembali ke dalam bejana. Ya, kalau masuk lagi ke dalam bejana, maka itu airnya berubah menjadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali. Tapi basuhan kedua, basuhan ketiga dihukumi sunnah karena dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi, ya, basuhan pertama lah yang menghilangkan hadas. Ya, basuhan pertama lah yang menghilangkan hadas, sedangkan basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sunnah. Ya, dan sekali lagi, basuhan itu pun yang basuhannya sifatnya wajib karena kita ketahui bersama dalam mazhab Syafi'i, ya, rukun wudhu itu ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Niat waktunya kapan? Niat ketika membasuh muka. Sedangkan mencuci tangan kita baca basmalah. Ini sunnah, baca basmalah, kemudian mencuci tangan. Ini dihukumi sunnah. Berkumur-kumur, berintisyak juga sunnah. Yang wajibnya adalah membasuh muka. Maka niat ketika kita berwudu, niatnya ketika membasuhan yang pertama, rukun yang pertama adalah muka. Ya, muka. Seperti ini. Ya. Jadi apabila air keluar dari basuhan pertama yaitu membersihkan muka kemudian jatuh ke bejana, maka air itu menjadi air mustakmal. Nah, kemudian, ya, tangan juga wajib. Jadi yang pertama tadi adalah itu, yang kedua adalah yang pertama tadi adalah niat, kedua adalah membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai ke siku, kemudian ke kepala, ya, kemudian ke kaki. Ya, jadi demikian tentang pengertian air mustakmal. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.